Luar biasa gol spektakuler kelas Eropa. Oleh Romeni buktikan diri striker mematikan. Hasil Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tonton video ini sampai habis. Begini jalannya pertandingan. Tim nasional Indonesia langsung menunjukkan intensitas tinggi dalam pertandingan yang berlangsung dengan tekanan kuat sejak peluit awal babak pertama dibunyikan. Tim Garuda tidak memberikan kesempatan kepada lawan dengan serangan-serangan agresif yang dilancarkan terutama dari sisi kanan lapangan di mana Kevin Dix berada. Bek kanan Timnas Indonesia ini tampil sangat dominan, terus memberikan ancaman kepada pertahanan Bahrain dengan kecepatan dan ketepatan umpan-umpan yang ia berikan. Pada menit ke-12, laga sempat diwarnai dengan insiden yang melibatkan bek tengah Timnas Indonesia, Justin Hubner. Ia menerima peringatan dari wasit setelah dianggap sengaja mengganggu pergerakan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, yang tengah berusaha melakukan quick play saat situasi sepak pojok. Kejadian ini menambah ketegangan dalam pertandingan, namun Timnas Indonesia tetap menunjukkan semangat tinggi untuk terus mendominasi. Pada menit ke-14, situasi hampir berbahaya bagi Bahrain tercipta melalui tendangan bebas yang diluncurkan oleh Tom Haye. Meskipun berada di sudut yang sempit, Haye berhasil melepaskan tendangan keras yang mengarah ke gawang. Kiper Bahrain, Lutfallah, harus bekerja keras untuk mencegah bola masuk ke gawangnya dengan gerakan spektakuler yang berhasil menyelamatkan timnya dari kebobolan. Aksi penyelamatan luar biasa tersebut mendapat sorakan dari para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang selalu mendukung Timnas Indonesia. Suasana di stadion semakin memanas dengan hadirnya sorakan dan dukungan penuh dari para supporter Indonesia yang berada di tribune utara. Mereka dengan semangat tinggi membentangkan sebuah poster besar atau yang biasa dikenal dengan sebutan tifo yang menampilkan gambar Garuda berwarna kuning keemasan dengan latar belakang biru yang sangat mencolok. Di bagian bawah gambar tersebut tertulis kalimat yang sangat menggugah semangat "Show your dignity" yang berarti tunjukkan martabatmu. Sebuah ajakan untuk Timnas Indonesia agar terus berjuang dengan penuh harga diri dan tidak menyerah dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Bahrain seolah-olah tak memberi ruang sedikit pun untuk lawannya bernafas. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pemain Indonesia, namun hingga menit ke-20 belum ada gol yang tercipta. Meski begitu, tekanan yang dilakukan oleh para pemain Garuda begitu terasa dan Bahrain tampak kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan oleh tim Indonesia. Meskipun demikian, upaya keras dari Timnas Indonesia yang terus menekan akhirnya membuahkan hasil manis. Pada menit ke-24, Indonesia berhasil memecah kebuntuan yang telah lama dinanti-nanti. Sebuah gol indah tercipta melalui kaki oleh Romeni yang sukses membawa Indonesia unggul 1-0. Gol ini berawal dari sebuah umpan panjang yang diluncurkan oleh Tom Haye kepada Marcelino Ferdinand yang berada di tengah lapangan. Lino, panggilan akrab Marcelino, dengan cerdas memberikan umpan terobosan mendatar yang sangat presisi kepada Romeni. Tanpa ragu, Romeni yang berada dalam posisi yang tepat berhasil menaklukkan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, dengan sebuah penyelesaian yang tenang dan terukur. Suasana Stadion GBK seketika bergemuruh dengan sorakan penuh kegembiraan. Terlebih lagi, supporter yang hadir di stadion langsung menyanyikan lagu Ole 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 dengan penuh semangat. Mereka tampak sangat puas dengan gol tersebut yang tak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa perjuangan keras Timnas Indonesia selama ini tidak sia-sia. Gol tersebut juga menjadi yang kedua bagi Ole Romeni bersama Timnas Indonesia dari dua penampilan yang telah ia jalani, sebuah prestasi yang patut dicatat sebagai bukti ketajamannya di lini depan. Meski Timnas Indonesia sedang berada dalam posisi unggul, pertandingan ini sempat diwarnai dengan kartu kuning yang diterima oleh Marcelino Ferdinand.
Ia diberikan kartu kuning oleh wasit setelah dinilai melakukan protes keras terkait sebuah insiden antara Kevin Dix dan pemain Bahrain di sisi kanan lapangan yang dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit. Momen tersebut menunjukkan betapa tinggi tensi pertandingan ini, di mana setiap keputusan wasit sangat mempengaruhi jalannya pertandingan dan emosi pemain di lapangan. Namun meskipun terdapat beberapa kontroversi dalam pertandingan ini, semangat dan kerja keras para pemain timnas Indonesia terus menjadi sorotan utama. Dengan unggul 1-0, Indonesia semakin percaya diri dan terus berusaha menekan lawan, berharap bisa menambah keunggulan dan meraih hasil positif dalam laga ini. Evaluasi untuk timnas Indonesia dalam pertandingan ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting, mulai dari permainan tim secara keseluruhan, kinerja individu, strategi pelatih, hingga interaksi dengan para supporter. Berdasarkan jalannya pertandingan yang telah berlangsung, berikut adalah beberapa poin evaluasi yang dapat dipertimbangkan. 1. Penampilan tim secara keseluruhan timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang sangat tinggi sejak awal pertandingan. Dari kick-off babak pertama, Indonesia langsung menerapkan gaya permainan agresif dengan tekanan tinggi yang membatasi ruang gerak pemain Bahrain. Strategi ini terbukti efektif dalam mendominasi penguasaan bola dan mengalirkan permainan melalui sisi kanan lapangan yang dihuni oleh Kevin Dix. Namun meskipun tekanan yang diberikan sangat intens, Indonesia sempat kesulitan untuk membuka keran gol di 20 menit pertama pertandingan. Ini menunjukkan bahwa meskipun dominasi penguasaan bola berhasil, tim masih perlu meningkatkan efektivitas serangan dan penyelesaian akhir agar lebih tajam di depan gawang lawan. 2. Serangan dan penyelesaian akhir keunggulan Indonesia dalam pertandingan ini terutama terletak pada serangan yang terus-menerus dilancarkan. Melalui umpan-umpan panjang dan kombinasi permainan cepat, timnas Indonesia berhasil menekan pertahanan Bahrain. Namun yang menjadi catatan penting adalah ketidakefektifan dalam memanfaatkan peluang di babak pertama. Banyak peluang yang tercipta namun belum berhasil mengarah ke gawang. Bahkan ada beberapa tembakan yang bisa dibilang kurang tepat sasaran. Meski demikian, gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-24 adalah hasil dari kerja keras tim dan strategi yang matang, serta kemampuan Romeni dalam memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Gol tersebut menunjukkan pentingnya ketenangan dan ketajaman dalam penyelesaian akhir, sesuatu yang perlu terus diasah oleh pemain-pemain lain di lini depan. 3. Pertahanan dan kedisiplinan di sektor pertahanan, timnas Indonesia menunjukkan ketangguhan yang solid. Meskipun Bahrain memiliki beberapa peluang, Indonesia berhasil mengantisipasi sebagian besar serangan mereka dengan disiplin dan koordinasi yang baik antara para pemain bertahan. Justin Hubner dan rekan-rekannya di lini belakang tampil cukup solid, meski Hubner sempat mendapat peringatan wasit karena dianggap mengganggu pergerakan kiper Bahrain. Evaluasi untuk sektor pertahanan adalah penting untuk selalu menjaga konsentrasi, mengingat insiden tersebut menunjukkan bahwa terkadang ada pelanggaran yang bisa menguntungkan lawan jika tidak diwaspadai. 4. Kepemimpinan dan kerjasama tim secara keseluruhan timnas Indonesia menunjukkan adanya kerjasama tim yang solid. Pemain-pemain saling mendukung dan bekerja sama dengan baik dalam membangun serangan maupun bertahan. Namun, ada beberapa momen di mana koordinasi antar lini perlu ditingkatkan. Misalnya, pada beberapa kesempatan serangan yang dilancarkan kurang terorganisir, dan dalam situasi tertentu para pemain seakan kehilangan kedalaman permainan yang dapat menambah tekanan kepada lawan. Kepemimpinan dalam tim, terutama dari pemain senior seperti Evan Dimas dan Andritani Ardiasa, juga cukup terlihat. Meskipun tidak ada pemain yang memimpin dalam gaya yang sangat mencolok, komunikasi antar pemain, terutama dalam pengorganisasian pertahanan dan serangan, terjaga dengan baik. Namun Marcelino Ferdinand sempat mendapat kartu kuning karena protes terhadap keputusan wasit, yang menandakan bahwa emosi pemain kadang bisa terbawa dalam situasi tertentu.
Disiplin dalam bermain dan menjaga ketenangan sangat penting agar tak merugikan tim. 5. Strategi dan taktik pelatih-pelatih timnas Indonesia tampaknya menerapkan strategi menyerang yang terstruktur dengan mengandalkan kecepatan di sayap, khususnya melalui Kevin Dix. Penggunaan umpan jauh dan terobosan dari lini tengah yang dipimpin oleh Tom Haye dan Marcelino Ferdinand juga sangat efektif dalam menembus pertahanan Bahrain. Namun, kadang-kadang strategi ini membuat lini tengah menjadi lebih terbuka, memberikan peluang bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Pelatih perlu mempertimbangkan untuk lebih mengatur keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tidak mudah terjebak dalam tekanan yang diterima saat kehilangan bola. 6. Supporter dan dukungan moral dari supporter Indonesia juga tak bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran mereka di stadion memberi energi tambahan yang luar biasa bagi para pemain. Tifo yang dibentangkan supporter dengan gambar Garuda berwarna kuning keemasan dan tulisan Show Your Dignity memberi semangat dan menunjukkan betapa pentingnya pertandingan ini bagi para penggemar timnas. Atmosfer yang tercipta di stadion turut mendukung psikologi pemain yang jelas terlihat dalam cara mereka bertanding dengan penuh semangat dan determinasi. 7. Kesimpulan dan rekomendasi secara keseluruhan, timnas Indonesia menunjukkan performa yang positif dalam pertandingan ini. Dominasi serangan yang konsisten, ketangguhan pertahanan, serta keberhasilan memecah kebuntuan melalui gol dari Ole Romeni memberikan hasil yang memuaskan. Namun untuk mencapai level yang lebih tinggi, Indonesia perlu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian akhir, menjaga konsentrasi pertahanan, dan memperbaiki aspek kedisiplinan dalam hal emosi dan keputusan di lapangan. Dari sisi pelatih, strategi menyerang yang diterapkan sudah cukup efektif, namun perlu lebih diperhatikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Secara keseluruhan, timnas Indonesia menunjukkan potensi yang sangat besar dan jika terus berkembang, mereka bisa menjadi tim yang lebih kuat di level internasional.